Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan sahibul bait yang dimuliakan oleh Allah, ya. Pada pembelajaran kita yang lalu kita telah membicarakan, ya, sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam kalimatul haq, kalimat la ilaha illallah, ya. Alhamdulillah, ini sudah kita, ya, ketahui dan coba nanti dibantu dengan menghafalnya, ya, dibantu dengan menghafalnya, ya, supaya, ya, tidak lupa, ya. Bila perlu dibantu dicatat, ya, dibantu dengan catatan, karena pikiran kita sensitif, ya, berubah-ubah. Dalam satu hari itu terjadi banyak perubahan. Jadi dengan adanya catatan bisa kita, ya, lihat kembali apa yang kita bahas di majelis. Nah, yang pertama adalah sifat nafsiyahnya Allah. Yang ini adalah sifat wujud, ya. Wujud artinya ada. Ada yang dimaksud di sini adalah adanya Allah. Oleh karena Allah itu wajib kita i'tikadkan bersifat wujud, bersifat ada, maka mustahil bagi akal sehat kita, ya, kemudian didasari dengan keterangan Al-Quran dan hadis, Allah itu tidak ada atau dikatakan adamun, tiada. Jadi oleh karena Allah itu mustahil adamun, ya, mustahil tiadanya, menurut i'tikad wajib kita i'tikadkan, maka sesungguhnya Allah itu wujud, maha ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana Buya untuk kita dapat mentauhidkan, untuk dapat mentauhidkan sifat wujud Allah itu, ya. Ingat pembelajaran kita yang lalu, ya, bahwa syarat makrifat itu ada 3. Andalil, mawafiqul haq, i'tikadu jazimun, ya. Jadi syarat untuk makrifat itu ada 3, ya. Salah satunya adalah i'tikad yang putus, i'tikad yang mati, ya. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana kita untuk dapat mentauhidkan sifat wujud zat Allah Ta'ala itu adalah dengan jalan, ya, mengiktikadkan bahwa wujud itu adalah benar sifat Allah, ya, haknya Allah semata-mata, maka dengan serta-merta oleh karena wujud itu adalah sifat yang wajib bagi Allah, hanya Allah semata-mata, maka, ya, sifat wajib kita adalah adamun, artinya tiada, ya. Maka inilah yang menjadi i'tikad, ya, inilah yang menjadi i'tikad kita kepada Allah. Nah, setelah ini kita i'tikad kepada Allah Ta'ala bahwa yang ada pada hakikatnya itu adalah Allah, maka yang kedua masuk kepada tahap pembenaran i'tikad itu,
masuk kepada tahapan pembenaran i'tikad bahwa yang ada pada hakikatnya adalah Allah dan kita pada hakikatnya adamun. Tiada kita mempunyai diri. Ya, tapi ada Buya. Iya, diri yang terdiri, diri yang dijadikan. Namun yang sebenar-benarnya diri itu adalah Allah Ta'ala, adalah zat Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita adalah diri yang terdiri, diri yang dijadikan, yang tujuannya dijadikan adalah untuk menjadi hamba Allah, mukhlisina lahuddin. Ya, jadi tahap yang kedua adalah untuk membenarkan bagaimana untuk mensyahkan keputusan kita kepada Allah. Ya, bagaimana untuk mensyahkan keputusan kita kepada Allah, ya, dengan mengisbatkan sifat wujud zat Allah Ta'ala itu. Maka ada jalan untuk mengisbatkan sifat wujud zat Allah Ta'ala, ya, sifat adanya Allah Ta'ala itu. Maka jalan untuk mengisbatkannya apa? Kata Allah, lihat di surah Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah aku di dalam diri kamu, kata Allah. Sebutlah aku di dalam dirimu. Ya. Ini bukan hanya sekedar pekerjaan tori. Ya. Ini bukan hanya sekedar amal orang-orang tori. Wadhkur rabbaka fi nafsika, ini adalah jalan bagaimana kita untuk mengisbatkan Allah, mentauhidkan Allah, mentakbirkan Allah. Karena dengan menyebut nama Allah, maka insya Allah inilah jalan bagaimana kita untuk dapat merasa dan sampai kepada yang punya nama. Justru Allah ada mengatakan dalam hadis qudsinya, malam yaroni waladhi masmi fa innasmi lam yufarikni. Barang siapa yang belum melihatku, dalam artian musyahadah kepada Allah, belum sampai kepada Allah, waladhi masmi, kata Allah, hendaklah orang itu melazimkan namaku, melazimkan nama Allah. Ya, melazimkan nama Allah. Apa rahasia dengan melazimkan nama Allah itu? Fa innasmi lam yufarikni, kata Allah, karena sesungguhnya namaku tiada bercerai daripadaku, kata Allah. Nama dengan yang punya nama tidak bercerai. Jadi dengan menyebut nama Allah, maka inilah jalan bagi kita untuk sampai merasa kepada yang punya nama, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ya sebuah pembelajaran ilmu tauhid yang perlu dirangkum, yang perlu diiringi dengan ilmu thariqah. Ya, karena mempelajari ilmu tauhid dengan meninggalkan ya ilmu thariqah, maka niscaya tidak ada jalan untuk pengesahannya. Jalan untuk membenarkan i'tikad itu adalah dengan jalan bagaimana kita menseiringkan dengan tuntunan ilmu thariqah. Nah, jadi ya, disinilah kita harus ya mempelajari ya, bukan hanya pada bidang ilmu syariat ya, tapi mencakup keseluruhan ya, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat, supaya keempat ilmu ini sepadan dengan diri kita ya. Mana yang dikatakan dengan tubuh syariat, mana yang dikatakan dengan hati
ranahnya thariqah, mana yang dikatakan dengan ruh, ranahnya ilmu hakikat, dan mana yang dikatakan dengan rasa, ya, ma'rifat. Jalan bagaimana untuk menentukan hal yang paling utama atas diri kita, yaitu mengenai masalah keakuan diri kita. Ya, ingat, keakuan diri kita adalah keakuan insaniah, diri yang terdiri. Sementara keakuan Allah, zat Allah Ta'ala, adalah keakuan yang hak, karena Allah adalah sebenar-benarnya diri. Maka dalam rangka untuk mentauhidkan zat Allah Ta'ala, Buya teringat perkataan ahli sufi. Apa kata ahli sufi? Aku akan tetap merasa aku apabila keakuanku aku pelihara, dan aku akan hilang. Aku akan hilang, rasa insaniahku akan hilang, lenyap, karam, apabila aku tenggelamkan ke dalam keakuan Allah. Inilah bentuk, ya, inilah bentuk perwujudan bagaimana seorang hamba, ya, bukan hanya mengenal sifat Allah, tapi bagaimana untuk mentauhidkan sifat Allah itu, sehingga ia sampai kepada zat yang punya sifat itu sendiri. Karena antara zat dengan sifat tidak bercerai, antara zat dengan af'alnya tidak bercerai, antara zat dengan asmanya tidak bercerai. Jadi zat, sifat, asma dan af'al, diri, kelakuan, nama dan perbuatan tidak pernah bercerai, tidak bercerai. Layaknya kita, ya, Maha suci Allah daripada perumpamaan, ya, layaknya kita antara jasad, hati, ruh, keakuan, nama, perbuatan, semuanya itu melekat atas diri kita sampai batas ajalim musamma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.